Perkenalkan, nama saya Niwayani Widiawati dengan NIM 202062121025. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai elemen dasar dan bentuk. Langsung saja ke materi pertama, yaitu elemen dasar. Di dalam elemen dasar terdapat titik. Titik menandakan sebuah posisi dalam ruang. Secara konseptual, titik tidak memiliki panjang, lebar, maupun kedalaman. Dan oleh sebab itu, sifatnya statis, memusat, dan tak berarah. Sebagai sebuah elemen utama di dalam perbendaharaan bentuk, sebuah titik dapat digunakan untuk menandai ujung dan pangkal statis, perpotongan dua buah garis, pertemuan garis di sudut sebuah bidang atau volume, dan pusat sebuah bidang. Selanjutnya ada garis. Sebuah titik yang diperpanjang akan menjadi sebuah garis. Secara konseptual, garis memiliki panjang, tapi tanpa lebar maupun kedalaman. Jika sebuah titik secara alamiah adalah statis, maka sebuah garis dalam menggambarkan jalur pergerakan sebuah titik mampu menggambarkan arah, pergerakan, dan pertumbuhan secara visual. Garis merupakan suatu elemen penting dalam formasi konstruksi visual. Selanjutnya ada bidang. Sebuah garis jika diperpanjang ke arah selain arah hakikinya, maka ia akan menjadi sebuah bidang yang memiliki panjang dan lebar tetapi tidak memiliki kedalaman. Di dalam komposisi sebuah konstruksi visual, sebuah bidang berfungsi untuk mendefinisikan batas-batas sebuah volume. Di dalam bidang arsitektural, kita melampaui 3 jenis bidang generik, yaitu bidang atas kepala, bidang dinding, dan bidang dasar. Yang keempat adalah volume. Sebuah bidang yang diperpanjang ke arah selain arah naturalnya akan menjadi sebuah volume. Secara konseptual, volume memiliki 3 dimensi, panjang, lebar, dan kedalaman. Sebuah volume dapat dianalisis dan dipahami bahwa ia terdiri dari titik atau vertex tempat beberapa bidang bertemu, garis atau tepi tempat dua bidang bertemu, dan bidang atau permukaan yang mendefinisikan batasan sebuah volume. Nanti selanjutnya yaitu ada bentuk. Bentuk adalah sebuah istilah inklusif yang memiliki beberapa makna. Ia bisa merujuk pada sebuah penampilan eksternal yang dapat dikenali seperti kursi atau tubuh manusia yang dapat mendudukinya. Ia bisa juga secara tidak langsung merujuk pada sebuah kondisi khusus di mana suatu bertindak atau memanifestasikan dirinya sendiri. Seperti misalnya kita membicarakan tentang air dalam bentuk es atau uap. Nah, macam-macam bentuk. Macam-macam bentuk. Yang pertama ada bentuk dasar, yang kedua ada bentuk dasar yang utama, yang ketiga ada bentuk solid primer, yang keempat ada bentuk-bentuk beraturan dan tidak beraturan, yang kelima ada bentuk-bentuk grid, dan yang keenam ada transformasi bentuk. Bentuk dasar. Bentuk dasar merujuk pada garis batas khusus sebuah figur bidang atau konfigurasi permukaan suatu bentuk volumetris yang merupakan alat bantu utama bagi kita dalam mengenali, mengidentifikasi, dan mengkategorikan suatu bentuk dan figur khusus. Yang kedua ada bentuk dasar yang utama. Semakin sederhana dan teratur suatu bentuk dasar, maka akan semakin mudah dikenali atau dipahami. Dari geometri kita mengenal bentuk-bentuk dasar teratur yaitu lingkaran, dan rangkaian tak terhingga poligon teratur yang dapat dimasukkan ke dalamnya. Dari sekian bentuk ini, yang paling penting adalah bentuk-bentuk dasar utama seperti lingkaran, segitiga, dan bujur sangkar. Yang ketiga ada bentuk-bentuk solid primer. Bentuk-bentuk dasar primer dapat dipanjangkan atau diputar untuk menghasilkan bentuk atau bentuk padat, solid, volumetris yang berbeda, biasa, dan mudah dikenali. Lingkaran menghasilkan bola dan tabung, segitiga menghasilkan kerucut dan limas, bujur sangkar menghasilkan kubus. Dalam konteks ini, istilah solid tidak merujuk pada kekakuan unsurnya, namun lebih pada suatu figur atau tubuh geometris tiga dimensional. Yang keempat ada bentuk-bentuk beraturan dan tidak beraturan. Bentuk-bentuk beraturan merujuk pada bentuk yang bagian-bagiannya terhubung satu sama lain dengan cara yang konsisten dan teratur. Mereka umumnya stabil dan simetris pada suatu sumbu atau lebih. Bola, tabung, kerucut, kubus, dan limas merupakan contoh bentuk teratur. Sedangkan bentuk-bentuk tidak teratur merupakan bentuk yang bagian-bagiannya secara alamiah tidak sama dan terikat satu sama lain dengan cara yang tidak konsisten. Mereka umumnya asimetris dan lebih dinamis dibandingkan dengan bentuk-bentuk beraturan. Mereka dapat terbentuk dari bentuk-bentuk beraturan yang elemen-elemen tak beraturannya dikurangkan atau dihasilkan dari suatu komposisi tidak beraturan dari bentuk-bentuk yang beraturan. Yang kelima ada bentuk-bentuk grid.
Grid merupakan suatu sistem yang terdiri dari dua perangkat atau lebih garis sejajar yang berjarak teratur satu sama lain, yang menciptakan suatu pola geometris titik-titik berjarak teratur pada pertemuan-pertemuan garis grid dan bidang-bidang yang dibentuk teratur oleh garis-garis grid itu sendiri. Yang keenam adalah transformasi bentuk. Sebuah bentuk lain juga dapat dianggap sebagai suatu transformasi dari solid-solid primer. Variasi-variasi yang dimunculkan melalui manipulasi satu atau beberapa dimensi atau dengan penambahan maupun pengurangan elemen-elemen. Berikutnya ada macam-macam transformasi. Yang pertama ada transformasi dimensional. Suatu bentuk dapat ditransformasikan dengan cara merubah satu atau lebih dimensi-dimensinya dan tetap mempertahankan identitasnya sebagai anggota sebuah keluarga bentuk. Yang kedua ada transformasi subtraktif. Suatu bentuk dapat ditransformasikan dengan cara mengurangi sebagian volumenya. Dan yang ketiga ada transformasi aditif. Suatu bentuk dapat ditransformasikan dengan penambahan elemen-elemen pada volumenya. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.